muda nih guys. Nah, kalian penasaran nggak sih siapa itu? Oh ya udah, kita panggil aja nggak sih? Jadi yang pertama bakalan menginspirasi kalian para pengusaha muda ini. Nah, pertama aku mau mengenalin dari seseorang pengusaha muda mengenai bisnis kuliner nih. Dia bergerak di bidang kuliner dari awal hingga saat ini sampai sebesar ini guys. Kemudian ada yang bergerak dari bidang kecantikan kayak MUA, mungkin kalian udah pernah nyoba ya jasanya. Terus ada juga yang memproduksi produk nih guys. Siapa nanti kalian udah pernah nyobain mungkin ya produknya. Sekarang kita kenal aja kali ya. Oke, kita panggil. Guys, ini dia ketiga pengusaha sukses yang masih muda banget. Boleh tahu nggak sih umurnya? Dari Kalau umur saya 20. guys, muda banget, tau nggak? Aku 19. Masih First muda. graduation banget gak sih? Kalau aku 22. Berdua lumayan ya. Berarti masih tuan aku nggak sih? Jadi yang pertama itu kita mengenalin dulu guys. Pertama dari kamu. Perkenalan dulu, nama aku Fira Deswita. Aku owner kerudung yang tokonya itu online yang bernama Muslimah Dayari. Kalau aku jadi FOA yang bernama Ceti Beauty. Kalau aku yang punya restoran, nama restoran aku Cilarisa. Misalnya diceritain kenapa sih harus ini gitu? Merintis karir itu kenapa harus produk ini, produk itu, makanya ini mengandung ada di video dulu kali ya? Mau dari aku? Awal mulanya itu sebenarnya aku mau kuliah gitu. Tapi karena nggak keterima, jadi saya nggak mau lebih membantu orang tua gitu kan. Ya udah mencoba untuk jualan. Nah, karena saya dari dulu suka sering nabung, banyak tuh modalnya. Nah, lihat-lihat banyak yang bilang lebih bagus coba di kerudungnya. Nah, emang dari dulu juga emang suka cari bahan-bahan buat kerudung sendiri daripada beli. Nah, orang-orang makanya notice beli, mending jualan kerudung yang kamu pakai aja, gara-gara udah bahannya bagus, mungkin lebih banyak juga untungnya. Nah, dari situ aku mencoba. Kalau aku awalnya itu waktu pas SMP, saya didorong sama kakak saya itu buat ini buat coba make up gitu. Terus saya juga awalnya kayak masih bingung, takut gak bisa, tapi karena disupport terus sama kakak saya, jadi saya saya nyoba buat make up gitu sampai saat kuliah. Saya kuliah sambil ambil job make up gitu. Berarti termotivasi gitu ya? Dorongan. Kalau kamu gimana? Aku kayak dari yang tadi ceritain, karena sering masak juga, sering bawain buat teman-teman, jadi dapat dorongan dari teman-teman buat buka tempat makan restoran gitu. Jadi termotivasi dan didorong oleh orang-orang. Oke. Jadi intinya mereka dapat dorongan dari sekitar ya? Lumayan positif ya? Ya, positif banget. Terus Yang pertama kali ya, kenapa sih kalian memilih bisnis ini? Boleh diceritain? Dari aku dulu, kalau aku kenapa milih kerudung, karena bahannya itu gampang dicari, murah, sama bisa gimana sesuai aku aja gitu. Jadi bisa tanpa kayak udah beli, ternyata nggak cocok, nggak pakai, mending bikin sendiri yang udah, wah ini udah cocok banget sama aku. Kalau mau ya udah pilih kayak produk dengan itu. Oke, kalau kamu? aku dari dorongan kakakku, dia kayak kenalin gitu, kalau nyuruh aku buat bisa make up, siapa tahu bisa jadi MUA terkenal. Kalau Kalau aku dari karena hobi aku tuh masak, terus aku bikin banyak pastry gitu, terus aku setiap main tuh bawa, terus jual-jual ke teman atau di ada kumpul
bisa. Mulai dari Yang pasti awal pertama itu harus ada modal kan, karena kalau beli kain itu pasti harus ada modal. Sudah modal kita harus tahu ilmu kain yang bagus kayak gimana aja, kayak biar nggak melihat gitu kerudungnya. Nah terus yang kreatif, dan kalau mau jual kerudung yang bermotif harus benar-benar motifnya itu benar-benar unik dari yang lain, biar orang-orang kayak wah ini kerudungnya bagus. Terus sesudah pemilihan kain, terus kita harus, apalagi sekarang kan udah modern banget ya, pasti kita harus tahu cara biar bisnis kita itu bisa online. Gitu aja sih aku. Jadi aku awalnya itu kayak kan sama kayak yang dia juga, pasti awalnya modal kan. Jadi yang paling utama itu modal. Saya modal dari usaha tabungan saya sendiri. Terus saya nyoba portofolio dari nyoba make up ke orang-orang terdekat. Terus dari itu saya nyoba foto portofolio itu dan upload ke sosial media dengan mempromosikan dengan kata-kata yang menarik untuk dilihat sama penonton gitu. Terus selanjutnya mungkin bisa ini kayak meningkatkan skill gitu, skill make upnya, biar bisa nyari yang make up yang lebih trending gitu, menyesuaikan zaman. Iya, menyesuaikan zaman. kayak kalau dari aku kayaknya harus punya basic masak, terus kayak masak kayak bikin dessert atau kue, terus harus pilih bahan-bahannya juga yang bagus, kayak yang premium. Udah sih kita aja kalau gitu. Nah, mungkin kalian pasti riset pasar ya. Cara kalian riset pasar tuh kayak gimana sih? Mau dari siapa dulu? Boleh deh dari kamu. Dari aku dulu. Oke. Kalau aku nggak riset pasar sih, kayak coba-coba. Apalagi di daerah-daerah aku udah pada nyobain kerudung aku, gara-gara udah lihat contoh aku kayak bahannya udah bagus, harganya itu agak terjangkau lah ya. Apalagi bahannya udah bagus. Terus udah sih segitu aja kalau buat sekarang modern ini, gara-gara banyak anak muda yang lebih suka belanja online ketimbang langsung kan, biar bisa langsung di rumah. Nah, makanya aku lebih utama ke online ketimbang yang langsung. Nah, kalau ini kan agak susah ya, cuman pasti ada riset pasar. Gimana sih cara mau riset pasar ini? Kalau aku kan karena di lingkungan aku itu cuma aku yang bisa make up, jadi orang-orang tuh pada tertarik buat nyoba jasa make up dari saya gitu. Jadi banyak yang tertarik sama yang saya buat gitu, make up yang saya buat. Berarti awal mulanya orang pada tahu kamu bisa make up dari mana? Dari itu kan soalnya keluarga aku pada setuju, jadi mereka pada ngepromosiin ke tetangga-tetangga gitu, sama ke saudara juga. Berarti sebelumnya ada konsumen gitu ya? Ya, Apa pada lihat konsumen kamu? iya, Jadi pada tertarik. iya. Kalau kamu gimana? Sebenarnya aku tuh melihat kayak anak muda zaman sekarang tuh udah kayak suka sama makanan manis, jadi aku minta buat jual. Terus aku juga pas itu melihat di dapur tuh ada bahan-bahan, jadi aku minta buat bikin banana pastry. Ternyata pas aku jual pada banyak yang suka. Nah, gimana ya? Terus gimana sih cara kalian promosi produk kalian? Dari kamu dulu. Dari aku, kalau aku sih promosinya lebih suka nge-live di online. Terus udah sih aku lebih bener-bener fokus ke online-nya aja, makanya lebih kayak nunjukin kalau produk aku nggak bagus di foto doang, tapi emang bagus langsungnya. Gitu sih. Kalau aku ya kayak yang aku sebut dari awal, portofolio itu dan diupload ke sosial media kan. Terus bisa aja itu kadang ada artis yang minat ke saya, jadi ya itu. Udah sampai artis. Iya. Kalau aku kayak promosinya lewat teman sama keluarga, terus sama mereka kayak dipromosiin ke orang-orang yang banyak kenal aja gitu. Berarti dari orang terdekatnya ya. Apa ya? Ada nggak sih faktor yang membuat kalian tuh blow dari keluarga yang nggak support atau lingkungan yang nggak kalian kenal mulai toksik karena kalian tuh udah mulai dikenal banyak orang?
Biasanya ini lebih jenis aku ya. Ya paling kalau aku nggak ada sih ya, soalnya kan saya disupport juga sama keluarga, saudara juga, terus lingkungan saya juga kayak baik gitulah, kayak mendukung gitu kan. Awalnya juga tetangga-tetangga saya itu kayak ini nyoba buat make up saya juga gitu, terus mereka bilang make up saya bagus, jadi ya saya juga dapat support dari mereka. Berarti pakainya nggak ribet ya? Iya. Boleh tanya nggak sih? Kalau guru-guru gimana? Kalau aneh nggak sih kayak kamu itu lebih suka make up gitu guru-guru SMP kamu gimana gitu? Jadi kayak guru-guru SMP kamu berpandangan seperti apa? Kayak kamu suka make up itu kayak gimana gitu? Negatif kah atau positif gitu? Ya, kalau SMP sih masih dibilang negatif ya sama gurunya, kayak ngapain kamu masih SMP udah nyoba make up kayak gitu, mending nanti aja kalau misal kamu ada SMA atau kuliah kayak gitu. Berarti toksiknya ada di lingkungan situ ya, dia teman SMP. Kalau kamu gimana? Goalnya lebih ini sih kalau lulus masuk kuliah. Kalau untuk kerudungnya kayak gini kamu kan nggak ada sih. Ada hal negatif ya. Kalau Aku kayaknya udah ada juga sana, udah dapet support dari teman-teman juga, terus keluarga, jadi kayaknya nggak ada sih. Berarti gaulnya kalau misalnya makanannya gagal ya. Iya. oke, lanjut. Nah, kenapa sih kalian memutuskan untuk memilih usaha ini? Sedangkan di sana banyak usaha yang peluangnya lebih besar. Kamu gimana? Karena dari udah dibilang tadi, karena menurut aku keuntungannya lebih gede, karena apalagi modal itu nggak langsung gede banget, langsung bisa kecil 94 juga bisa gitu, 90.000. Terus apalagi agak suka ngejahit, makanya dicoba. Jadi dari Kalau ini gimana? kalau aku karena ya itu dari support teteh aku kan, karena dia dorong bikin aku buat bisa jago make up itu kan, dia termotivasi. Oke. Kalau ini gimana? Aku dari hobi sih, kayak sama kayak kita juga. Kalau saya karena hobi aku masak, jadinya kayak terinspirasi dari hobi aku. Nah, gimana nih guys? Saya udah mulai bertemu nih sama Pengusaha muda ini. Mulai dari menengah kecil sampai untungnya sekarang udah jadi yang dikenal banyak orang. Banyak pengusaha muda di sekarang ini. Makanya kita bakalan bawa narasumber lagi lain kali yang bakal menginspirasi kalian nih guys. Kira-kira kan mau request apa ya? Mau undang siapa lagi nanti? Oke, jadi segitu aja dari kita. Makasih udah datang ke sini, makasih udah meluangin waktunya. Aku tahu kalian masih sibuk banget ya, apalagi Pasti. makasih udah mau datang dan bye guys. See you.